Ayat-ayat awal surat Ar-Rahman itu berkisah tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentang matahari, bulan, bintang, pohon, langit, tentang buah-buahan yang rendah, tentang wewangian, tentang penciptaan manusia. Setelahnya lalu masuk pada ayat 17. Dan diantara semua nikmat itu Allah antarai dengan maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Lalu masuk pada ayat Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Tuhan dua tempat terbit matahari dan Tuhan dua tempat tenggelam matahari. Ayat ini cukup ramai ditafsirkan karena Allah Ta'ala menyebutkan ada dua masyrik dan dua maghrib. Ada dua tempat terbit matahari dan ada dua tempat tenggelamnya. Umumnya penafsiran yang umum itu berkisah kepada yang dimaksudkan dengan dua tempat terbit matahari dan dua tempat tenggelamnya itu adalah perbedaan antara musim panas dan musim dingin. Jadi waktu terbit matahari di musim panas dan waktu tenggelamnya itu berbeda. Ayat selanjutnya, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Ayat 19. Ayat yang 19. Sudah banyak buku berkisah tentang keistimewaan ayat 19, termasuk surat Maryam yang ayat 19 itu unik. Seolah-olah ada kodifikasi tertentu dalam Al-Quran yang tersembunyi, kelipatan 19 dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim, jumlah hurufnya 19. Nah, bersamaan dengan itu pula kata Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain jumlahnya itu 19. Muhammad dan Ali, Muhammad 4 huruf, Ali-nya 3 huruf, Fatimah 5. Imam Hasan 3 huruf lagi dan Imam Husain 4. Jadi komposisinya itu 435 34. 435 34. Sayyidah Fatimah yang di tengah-tengah yang 5. Di samping kanan Sayyidah Fatimah ada 2 orang saudara yang dipersaudarakan, yaitu Rasulullah dan Imam Ali. Di samping kirinya ada 2 orang saudara juga, Imam Hasan dan Imam Husain. Nabi 4 huruf, Muhammad, Husain 4 huruf, Ali 3 huruf, Hasan juga 3 huruf. Nah, jumlah semuanya 19. Ayat ke-19 surat Ar-Rahman itu bercerita tentang marojal bahroini yaltaqiyan, bertempat pertemuan 2 lautan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, di antara keduanya ada barzakh, ada dinding tipis, ada tirai, yang satu tidak melampaui yang lainnya. Semua ayat sebelumnya berkisah tentang anugerah-anugerah Allah Ta'ala, matahari, bintang, langit, bumi, buah-buahan, dan seterusnya, yang Allah Ta'ala kemudian tegaskan nikmat yang mana yang mau kamu dustakan itu. Semua nikmat itu kita ketahui pasti. Nikmat matahari, bulan, bintang, bumi, buah-buahan, kurma, semua kelihatan jelas, kentara nikmat itu bagi kita. Sekarang pertemuan 2 lautan itu satu di antara anugerah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sebutkan pada ayat 19 itu. Marojal bahroini yalataqiyan, dia alirkan 2 lautan itu bertemu. Kalau dalam penafsiran yang umum, 2 lautan ini katanya pertemuan antara laut yang airnya asin dan laut yang airnya tawar. Dia bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, di antara keduanya ada tirai yang tipis, ada dinding, ada batas. Yang satu tidak melampaui yang lainnya. Kalau yang satu asin, yang lainnya tawar, maka yang dimaksudkan dia tidak melampaui dengan yang lainnya itu adalah
keduanya tidak mencampuri satu dengan yang lain. Yang asin tidak ke tawar, yang tawar juga tidak ke asin. Tapi pertanyaannya adalah matahari, bulan, bintang yang disebutkan, kita dengan segera akan mengetahui manfaatnya buat kita. Lalu Tuhan menegaskan pada kita, apa itu akan didustakan, apa nikmat Tuhan itu akan kamu lupakan, tidak kamu syukuri, matahari, bintang, bulan, pohon, dan lain sebagainya. Kalau pertemuan dua lautan itu dimaknai sebagai ketemunya laut yang asin dan yang tawar, pertanyaan pertama adalah, apa nikmat yang dengan segera bisa kita ketahui dari pertemuan dua lautan itu? Apakah dia berdampak pada iklim global barangkali? Atau keseimbangan alam kita itu ditopang oleh pertemuan dua lautan ini? Tidak dengan segera pertemuan dua lautan itu nikmat yang kemudian kita rasakan, yang dengannya Allah Ta'ala dengan tegas, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Seharusnya dengan segera kita ketahui, seperti juga jelasnya matahari, bulan, bintang, dan pepohonan dan buah-buahan. Nah, pada ayat ke-19 Allah Ta'ala berkisah tentang pertemuan dua lautan. Di antara keduanya ada batas tipis, yang satu tidak melampaui yang lainnya. Yang menarik, antara setiap nikmat itu Allah Ta'ala jeda dengan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Contohnya, khalaqal insana min salsalin kal fakhar, satu ayat, wa khalaqal janna min marijim minan nar. Ayat berikutnya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Penciptaan jin dan manusia ditutup oleh satu, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Baru kemudian marajal bahraini yaltaqiyan, ayat 19, bainahuma barzakhun la yabghiyan, ayat ke-20, dua ayat di situ. Kemudian ditutup lagi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Berikutnya yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Hanya satu, kemudian fabi ayyi ala. Walahul jawaril munsaatu fil bahri kal a'lam, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ada satu fabi ayyi ala di antara dua ayat, dan ada fabi ayyi ala di antara tiga ayat, untuk menunjukkan nikmat itu tidak dipisahkan. Jadi antara satu fabi ayyi ala dengan fabi ayyi ala yang lainnya adalah satu nikmat utuh. Marajal bahraini yaltaqiyan, Allah Ta'ala alirkan dua lautan bertemu. Di antara keduanya ada batas tipis. Tipis itu tidak ada dalam ayat Al-Qur'annya, yang disebutnya barzakh. Ada dinding. La yabghiyan. Di antara dua lautan ini, satu di antara yang lain tidak saling mendahului. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Keluar daripada kedua lautan ini lu'lu dan marjan, mutiara dan marjan, batu merah delima. Lu'lu itu mutiara yang putih, yang berasal dari dalam samudra, yang diperoleh setelah berbagai kesulitan ini dan itu, tapi tetap mempertahankan kesuciannya, keputihannya itu. Dan marjan adalah batu merah delima. Yang dua ini, lu'lu dan marjan, itu menurut ayat Al-Quran dihasilkan dari lautan. Dari lautan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Pertemuan dua lautan itu. Lu'lu, mutiara, betul dari lautan, mutiara yang putih itu. Tapi marjan apa dari lautan juga? Itu pertanyaan saya. Batu merah delima itu dari lautan atau bukan? Karena bongkahnya besar, dia dari pegunungan, saya tidak tahu pasti. Kalau lu'lu dia dari lautan, mutiara yang putih itu. Tapi kalau marjan, yang disebut dengan marjan, batu merah delima, itu dari lautan atau dari gunung? Yang ahli cincin, marjan dari laut atau dari gunung? Jadi marjan itu diketemukan di antara sungai dan lautan, tempat banyaknya itu ya. Terima kasih. Allahumma zidna ilman. Jadi betul dari lautan, dari sungai ke lautan. Tapi mungkin keduanya tidak persis berada pada tempat pertemuan dua lautan itu.
Jadi kalau lu'lu dari lautan, mutiara itu dari lautan, apakah dia itu hanya ada pada tempat air asin dan air tawar itu bertemu? Di laut mana yang katanya ada? Di Mediterania atau di mana gitu yang katanya air asin itu bertemu sama air tawar? Di mana? Daerah mana, Bu? Katanya ada di dunia ini, ada satu bagian, yang satu asin, yang satu tawar. Lalu ada batas tipis. Orang-orang merujuk pada keajaiban ayat Al-Quran yang bercerita tentang pertemuan dua lautan, tidak saling mencampuri satu dengan yang lainnya. Daerah mana? Anda yang tahu? Nanti Google saja ya. Karena Yahoo sudah dikalahkan oleh Google. Padahal Yahoo itu punya nilai historis. Ini cerita dulu tentang cincin sedikit. Jadi ini cincin Syarafus Syams. Nah, Syarafus Syams itu artinya kemuliaan matahari. Dan di dalamnya itu ada hiris. Saya kasih beberapa Syarafus Syams ini. Ada teman Ustadz Tamim yang ngajar ngaji anak-anak, ngajar tahfiz. Saya kasih juga dia. Lalu saya kasih muridnya Pak Haji Cak Mat, saya kasih juga cincin yang sama Syarafus Syams. Kata yang satu, kata Cak Mat itu di dalamnya ada hiris. Kata Ustadz Tamim itu, enggak ada, punya saya enggak ada. Cincin yang kuning itu harus ada. Karena itu dia disebut Syarafus Syams, karena ada hirisnya. Hiris Syarafus Syams. Hiris itu doa. Terus dia pulang di center pakai ini gitu, dicari, enggak ada tulisannya. Kata dia itu, punya saya enggak ada. Mereka berdua datang, kok punya Cak Mat ada, punya saya tidak ada. Saya jawab sama Ustadz Tamim itu, habis antum masih kurang sih. Kurang apa? Kurang wilayah, saya bilang. Jadi antum tidak ada. Kenapa? Karena belum Syiah. Coba kalau nanti sudah jadi Syiah, apa nanti jadi muncul? Coba aja. Cincin kuningnya itu tidak ada hirisnya, tidak ada tulisannya, karena minus, saya bilang. Minus wilayah. Ustadz Tamim itu Nahdiyin yang sangat taat. Hanya minus saja, minus wilayah. Syarafus Syams itu di dalamnya tertulis nama-nama agung Tuhan, Ismul A'zam. Salah satu nama Tuhannya itu adalah huruf H. Dia Ismul A'zam dari Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Yang dari Al-Quran, dari bahasa Arab itu ada tulisan H, Hu. Nah, Hu itu Ismul A'zam Tuhan. Karena Allah Ta'ala misalnya dalam surat Al-Ikhlas mendahulukan kata Hu sebelum Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hu Allahu ahad. Tidak qul Allahu huwal ahad. Tapi katakan hu itu Allah yang esa. Bukan katakan Allah dia yang esa. Tidak begitu. Huwanya mendahului Allah. Sehingga kata huwa, kata hu itu dijadikan wiridan oleh sebagian tarekat sufi. Dan kalau mereka sudah sampai pada puncak yang fana, yang ekstatik, menemukan kebahagiaan, zikir mereka itu yang kemudian diambil oleh para pendiri yahoo.com. Makanya Yahoo-nya pakai tanda eksklamasi. Itu sebetulnya diambil dari tradisi sufistik. Yahoo gitu. Yang berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Yahoo itu. Tapi sekarang Yahoo-nya sudah kalah sama Google, sama Mbak Google. Al-Jujel kata orang Arab. Saya awalnya tidak mengerti. Cari aja di Jujel katanya gitu. Al-Jujel yaitu Google. Kemarin ada kawan saya kirim dari Aman ya, pakai WhatsAppan gitu. Ada astronot perempuan yang melihat ada 8 titik bercahaya yang orang India itu, Sunita Williams. Padahal itu tahun 2006. Dan itu sebetulnya hoax, tidak benar. Katanya lihat ada cahaya dari 8 titik, Makkah, Madinah, Karbala, Najaf, Samarra, Kazimain, dan Baki. Dari situnya saja sudah dapat dikritisi. Baki kan Madinah juga. Jadi kok ada 2 titik gitu kelihatan. Ya sebetulnya jangan terlalu mudah percaya kalau ada yang begitu-begituan disebarkan. Katanya lihat ada cahaya dari 8 titik. 1 Madinah, 1 Baki. Gimana? Karena Baki itu di
Madinah. Jadi dari situ saja sudah kelihatan kelirunya, tapi disebarluaskan karena anugerah Allah Ta'ala untuk orang-orang Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Kita balik lagi ke Marajal Bahraini Yaltaqiyan, pertemuan dua lautan. Apakah lu'lu itu diperoleh dari tempat pertemuan dua lautan itu dan marjan itu? Ternyata tidak. Di mana saja di dalam lautan itu ditemukan mungkin lu'lu. Kemudian marjan, daerah pertemuan sungai dengan lautan itu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara kedua lautan ini ada batas yang satu tidak dapat melampaui yang lainnya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Keluar daripadanya lu'lu dan marjan. Dari dua lautan itu keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Dan milik Tuhanlah bahtera-bahtera, perahu-perahu yang tinggi layarnya di lautan bagaikan gunung-gunung. Nah, jadi bacanya nyambung. Mulai dari pertemuan dua lautan, yang satu tidak melampaui yang lainnya, keluar daripada dua lautan ini lu'lu dan marjan, dan bagi Tuhan perahu-perahu besar yang berlayar di lautan laksana gunung. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Bagaikan gunung-gunung tinggi, bagaikan tonggak-tonggak yang tinggi. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatunya itu akan binasa dan kekalah wajah Tuhanmu dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini penafsiran mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Dalam mazhab Ahlul Bait yang dimaksudkan ayat 19 Marajal Bahraini Yaltaqiyan itu adalah pertemuan dua lautan, adalah pernikahan Sayyidah Fatimah dan Imam Ali alaihi wassalam. Pernikahan agung tanggal 1 Dzulhijjah yang karenanya orang Sunda menyebut bulan ini Rayagung. Kalau di Jawa sama, karena pada bulan ini ada perayaan yang agung. Apa perayaan yang agung itu? Orang umumnya menyebut Idul Adha. Tapi kalau mau bicara agung-agungan, agungan mana? Idul Adha sama Idul Fitri. Mungkin orang mengatakan Idul Fitri. Kenapa Idul Fitrinya yang tidak disebut Rayagung? Perayaan yang agungnya itu tidak bulan Syawal, karena di dalamnya ada Idul Fitri. Tapi yang disebut Rayagung bulan ini. Kemudian orang banyak menikah, tradisi itu banyak menikah. Bulan ini disebut Rayagung. Kalau orang Sunda menyebut cincin itu batu ali. Batu ali. Nggak tahu saya dari mana asal usulnya, kenapa disebutnya itu batu ali. Cincin itu batu ali. Jadi alus alina, nah gitu. Itu maksudnya itu cincin, alus alina. Saya jawab, ali memang selalu bagus. Nah, kalau di Jawa disebut batu ali juga. Oh, ali-ali malah. Hebat ya, 2 kali malah alinya ya. Jadi cincin itu ali-ali. Disebutnya ali-ali, itu cincin. Cincin itu disebut batu ali. Lalu ada rumput Fatimah, kemudian ada Rayagung. Jadi sangat dekat sebetulnya hubungan sejarah keluarga Rasulullah SAW dengan keberagamaan umat Islam di Indonesia. Bulan ini disebut Rayagung karena ada perayaan yang agung. Satu, dia diawali dengan pernikahan yang agung. Sunnah Nabi hanya menikahkan, terlepas dari perbedaan sejarah tentang putri-putri Nabi yang lainnya, tapi yang dinikahkan, yang lahir setelah Islam, setelah hijrah, adalah Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Beliau dinikahkan dengan Imam Ali pada tanggal 1 Dzulhijjah tahun kedua Hijriyah. Beberapa bulan selesai perang Badar. Jadi perang Badar bulan suci Ramadan, 2 bulan berikutnya Imam Ali menikahi Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Dan itu pernikahan yang agung. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menikahkan Ali dan Fatimah di langit sebelum aku nikahkan mereka berdua di bumi. Dan para malaikat berbahagia, bersukacita, berpesta.
Karena itu mungkin dia disebut Rayagung, itu perayaan yang agung. Satu itu. Yang kedua, pada tanggal 10 Dzulhijjahnya Idul Kurban, Idul Adha, dan berikutnya lagi seminggu kemudian ada perayaan agung berikutnya tanggal 18 Dzulhijjah. Itu perayaan agung berikutnya. Saya itu beberapa waktu terakhir berusaha mengamalkan wiridan harian dibaca. Di antara buku yang menyebutkan itu berkata begini, dawamkan wiridan itu dan lihat apa yang terjadi. Kira-kira gitulah. Dan saya dawamkan. Apa yang terjadi? Setelah mendawamkan itu, banyak yang dalam tanda petik sekali lagi, menitipkan berbagai permasalahan yang berat-berat lagi kelasnya itu. Ngasih tahu keluarga saya begini, anak saya begitu, dan lain sebagainya. Satu di antara yang menitipkan itu, dia punya urusan yang besar, tapi orang yang dengannya dia berperkara juga punya backing yang besar juga. Terus dia tanya sama saya begini, saya minta tolong dihitungkan waktu dan hari dan jam yang baik untuk mengurus urusan ini. Waduh, saya bilang gimana caranya? Jadi minta dihitungkan waktu, hari, dan jam yang baik untuk menguruskan hari itu. Akhirnya buka buku lagi, ngaji lagi, dan diperoleh. Dilihatlah hari-hari naas, ada jamnya juga, dan seterusnya. Sampai ketemu, pokoknya harinya ini yang disebut dengan hari baik, yang disebut dengan jam baik kalau mau menyampaikan urusan. Waktu itu saya bilang sama dia, hari Selasa jam 1 siang hasil hitungan itu. Jadi dulu orang hitung-hitung ternyata ada dasarnya juga. Saya ingat itu suatu saat ada Pak Rizky yang kepala SD, dia mau menikah, keluarganya berbeda pendapat tentang tanggal, tentang hari. Saya langsung menunjuk satu hari, tanggal ini, saya bilang. Dia kaget, loh kok yang itu? Karena katanya hasil hitungan ini dan ini memang tanggal yang baik. Dia nanya sama saya, bisa juga ya ilmu hitung-hitungan hari? Setelah itu tidak lama saya itu terus dia nanya. Karena awalnya dia tidak begitu banyak tahu juga. Tapi setelahnya tahu, setelahnya nanya, kenapa dulu memilih hari ini di antara hari yang lain? Jawaban saya sederhana, karena yang pilihan itu, yang kemudian saya pilih, itu tanggal 18 Dzulhijjah, yaitu Idul Qadir. Jadi tidak butuh lama, ini ada pilihan antara 2 hari, dan yang satunya tanggal 18. Ya udah, saya bilang, yang itu aja, tanggal 18 Dzulhijjah. Jadi kapan saja Idul Qadir diperingati, itu hari pernikahannya Pak Rizky itu. Karena mengambil tanggal, hasil hitungan keluarga dia. Dengan Idul Qadir, hari pernikahan Sayyidah Fatimah, kemudian Idul Adha dan Idul Qadir, maka bulan ini disebut sebagai bulan perayaan yang agung, Rayagung. Yang gungnya itu yang mana? Yang pertama kah? Yang kedua atau yang ketiga? Pernikahan Sayyidah Fatimah, Idul Adha atau Idul Qadir? Semuanya terhubung satu dengan yang lainnya, berjalin berkelindan satu dengan yang lainnya. Nah, dalam mazhab Ahlul Bait, pertemuan dua lautan itu merujuk pada pernikahan agung Sayyidah Fatimah dan Imam Ali alaihissalam. Dua lautan yang bertemu, dua samudra yang kedalaman akhlaknya, ilmunya, sabarnya, santunnya itu diibaratkan dengan samudra itu. Marojal bahraini yalataqiyan. Dan di antara keduanya ada pembatas, yang satu tidak melampaui yang lainnya. Sekali lagi dalam penafsiran mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam untuk menunjukkan bahwa antara keduanya saling penghormatan begitu besarnya, saling perkhidmatan begitu besarnya, tidak melampaui satu dengan yang lainnya. Yang satu tidak ada yang misalnya lebih berkhidmat, lebih taat, lebih menghormati. Tidak, dua-duanya itu samudra yang begitu dalamnya, tidak ada satupun yang dapat melampaui yang lainnya. Tapi meski demikian, keduanya adalah dua sosok hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipisahkan oleh batas tipis itu, barzakh la yabghiyan. Yang satu tidak dapat mendahului yang lainnya, mencampuri yang lainnya, mengungguli yang lainnya.
Kedua-duanya samudra teramat dalamnya. Kalau dalam kisah-kisah Sayyidah Fatimah salamullah alaiha dan Imam Ali, ada banyak penghormatan satu di antara yang lainnya. Bahkan misalnya ketika Imam Ali satu saat datang ke rumah dan menemukan di rumah tidak tersedia makanan, kata Imam Ali, "Kenapa engkau tidak kabari aku?" Kata Sayyidah Fatimah, "Astahyi minallah an ukallifaka ma lam taqdir alaih." Aku malu kepada Allah Ta'ala, aku khawatir aku membebanimu, membuat engkau berat dengan sesuatu yang tidak dapat engkau lakukan, kata Sayyidah Fatimah pada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali dengan seluruh anugerah Tuhan bagi keluarga risalah itu tetap bekerja, tetap mencari nafkah, tidak misalnya makanan turun dari langit, meskipun dalam banyak peristiwa itu terjadi, tapi tidak menghilangkan upaya. Kadang-kadang Imam Ali kerja seharian, dapatnya beberapa syak gandum saja. Seperti dalam kisah Asbabun Nuzul surat Al-Insan, bekerja, dapat, dibuat jadi makanan, kemudian ada orang miskin, orang yatim, dan tawanan yang menikmati makanan itu dari keluarga Imam Ali dan Sayyidah Fatimah. Nah, antara keduanya, satu dengan yang lain tidak mengungguli dengan yang lainnya, tidak melampaui yang lainnya. Banyak ungkapan-ungkapan Sayyidah Fatimah dan Imam Ali yang menunjukkan, misalnya kata Sayyidah Fatimah pada saat terakhir beliau hendak wafat, "Wahai putra pamanku," jatuhnya putra-putra pamanku, "tidaklah aku temukan engkau berdusta, tidaklah aku temukan engkau berkhianat terhadap janjimu." Maksudnya terhadap akad itu, terhadap akad yang suci. Kemudian kata Imam Ali, "Dan aku tidak pernah melihatmu sesaat pun tidak membahagiakan aku, tidak menatiku satu saat pun," kata Imam Ali itu. Jadi kedua-duanya bainahuma barzahun la yabghiyan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan, keluar dari keduanya al-lu'lu' dan marjan. Lu'lu' itu mutiara putih, yang dalam penafsiran mazhab Ahlul Bait dia merujuk pada Imam Hasan alaihi salam. Kemudian marjan itu batu merah delima, dia merujuk pada Imam Husain alaihi salatu wassalam. Perdamaian perjuangan Imam Hasan itu dilambangkan dengan putihnya mutiara, dan warna darah syahid Imam Husain itu marjan, batu merah delima. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam, dan kepunyaan dialah perahu-perahu besar, bahtera-bahtera besar yang berlayar di lautan itu laksana gunung-gunung. Ayat surat 55 ayat 24 ini, bayangkan saja logo dan bendera Ijabi. Jadi ada bahtera besar berlayar di antara lautan, dan itu merujuk kepada a'immah al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, yang tetap dalam gelombang apapun mereka berdiri tegak menjadi a'lam, yang berdiri tegak seperti gunung. A'lam juga artinya tonggak, pancang yang kuat, bendera yang bisa dirujuk orang dari kejauhan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Sungguh segala sesuatunya itu binasa kecuali wajah Allah yang maha agung dan maha mulia. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di awal, di ayat 19 dan 20, dua ayat, tutup satu fabi ayyi ala. Kemudian yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan fabi ayyi ala. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam fabi ayyi ala. Nah, bagian berikutnya dua ayat lagi baru fabi ayyi ala, yaitu sehingga dia tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Seperti marojal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala. Ayat berikutnya 26 dan 27 itu adalah kullu man 'alaiha fan, segala sesuatunya fana, celaka, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia. Baru fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Karena
khitab surat Ar-Rahman ini kepada jin dan manusia, maka anugerah yang dimaksud juga untuk jin dan manusia. Pertemuan dua lautan itu ditujukan pada jin dan manusia juga, maka jin juga memperoleh manfaatnya. Dari lu'lu dan marjan juga, jin juga memperoleh manfaatnya. Dari perahu-perahu yang tinggi di lautan itu, jin juga memperoleh manfaatnya. Dia harus di-share bersama antara jin dan manusia nikmat itu. Tapi kalau berbicara yang lahiriah, gimana kita memahami pertemuan dua lautan itu bermanfaat bagi jin, atau lu'lu bermanfaat bagi jinnya bagaimana? Marjan jadi nikmat bagi jinnya seperti apa? Kemudian perahu-perahu yang berlayar di lautan itu bagaimana pula dia menjadi nikmat yang untuk itu jin ditegur, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dalam masa Ahlul Bait, nikmat wilayah itu merujuk kepada baik jin maupun manusia seluruhnya. Di Masjid Kufah ada kisah ketika datang ular naga besar menemui Imam Ali alaihissalatu wassalam, sehingga masjid tempat datangnya ular besar itu disebut pintu tempat datangnya ular besar itu disebut pintu naga. Yang oleh Muawiyah pernah dimasukkan untuk menghindari cerita pintu naga itu, dimasukkanlah gajah yang besar ke pintu itu, ke dalam masjid, dan setelahnya disebut menjadi pintu gajah, hanya untuk mengaburkan kisah bahwa sebelumnya pernah datang seekor ular. Dia datang pada Imam Ali, sahabat yang lain menepi, kemudian ular itu merunduk pada Imam Ali, bicara sama Imam Ali dan balik lagi. Tanya sama Imam Ali, para sahabat, kata Imam Ali, ular itu dari bangsa jin. Dia baru saja memberitahukan kepadaku, dia punya kabilah, ayahnya meninggal dunia jin. Ayahnya meninggal dan dia anaknya datang memberitahukan kepadaku bahwa ayahnya sudah meninggal dunia, dia sekarang yang jadi pemimpin di kabilah dia, dan dia berbaiat kepadaku. Jadi menyatakan baiat kesetiaan jin itu pada Imam Ali alaihi salatu wassalam. Saya percaya bahwa seluruh alam, termasuk diantara dalil balik lagi kepada cincin-cincin dan batu-batu seperti ini, karena segala sesuatu bertasbih kepada Tuhan. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih pada Tuhan segala yang di langit dan di bumi. Bahkan katanya kalau pakai cincin akik itu bertasbih dan pahalanya dihadiahkan bagi yang mengenakannya. Jadi bagi yang mengenakan cincin itu pahala tasbihnya. Termasuk jin dan lain sebagainya bertasbih, binatang bertasbih. Dalam satu riwayat Imam Husain alaihissalam ditanya dan Imam Husain menjawab, cuma saya juga tidak hafal namanya, tidak hafal tasbihnya. Jadi ada burung ini tasbihnya ini beda-beda tasbihnya itu, misalnya la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, yang lain bertasbih maha suci Tuhan pemilik aras. Imam Husain menyebutkan setiap burung itu dan apa tasbih yang mereka kumandangkan. Pertemuan dua lautan, kemudian ada batas antara keduanya, lalu keluar daripadanya lu'lu dan marjan, itu nikmat bagi jin dan manusia. Di Madinah ada Masjid Quba. Belakang Masjid Quba itu ada Masjid Jum'ah. Disebut Masjid Jum'ah karena itu tempat pelaksanaan sholat Jumat pertama kali di Madinah. Nabi itu sallallahu alaihi wa alihi, meskipun sudah ada Masjid Nabawi, ternyata sholat Id tidak di Masjid Nabawi. Sholat Id itu di Masjid Ghamamah sekarang ini, dekat memang dengan Masjid Nabawi. Itu jadi tempat sholat Id pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak jauh dari Masjid Quba ada Masjid Jum'ah. Di belakang Masjid Jum'ah itu ada kebun kurma. Sampai sekarang juga masih ada kebun kurma. Dan kalau kita berziarah bersama orang Madinah, mereka punya tradisi bahwa kebun kurma itu adalah pohon-pohon kurma yang dulu merunduk ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di situ. Jadi pohon-pohon kurmanya itu membungkuk dan mereka berikrar akan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nanti disebut bagian dari takhayul orang Syiah berikutnya. Masa ada pohon kurma yang
merunduk lalu berikrar. Ternyata Jalaluddin As-Suyuti pun misalnya dalam Al-Itqan beliau menyebutkan di Masjid Nabawi dulunya kan tiang-tiang raudhah itu pohon kurma dan Masjid Nabawi itu terbuka. Saya kalau ditanya orang, kenapa orang Syiah sholatnya di atas tanah? Jawaban saya, karena Masjidil Haram tidak pernah punya atap. Masjidil Haram, Ka'bah, pusat umat Islam itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah punya atap. Artinya kalau hujan ya banjir, kalau kering ya debu-debu bertebaran di situ. Baru sekarang dikasih marmer. Tapi dulu orang lalu lalang di situ, ada rumah-rumah sahabat, tawaf bisa pakai kendaraan. Jadi itu jalan tanah. Dan Nabi SAW sujud di Ka'bah Baitullah, sujud di atas tanah karena dulu tidak ada atapnya. Sampai sekarang tidak ada atap. Kalau ada upaya sedikit demi sedikit ingin mengubah bentuk Masjidil Haram, mulai dibangun misalnya ada flyover 2 tingkat, 3 tingkat di sekitar Ka'bah, tapi tetap Ka'bahnya tidak akan pernah tertutup, tidak akan pernah ada atap yang menaungi Masjidil Haram. Begitu juga Masjid Nabawi, dia tanpa atap, dan karena itu di dalamnya ada pohon-pohon kurma yang menjadi tiang-tiang raudhah sekarang ini. Dan pernah satu saat para sahabat kemudian membangunkan mimbar, Nabi naik ke mimbar dan terdengar suara tangisan. Nabi turun berbicara dengan satu pohon kurma yang biasa jadi sandaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi berkhutbah sebelum dibuatkan mimbar oleh para sahabat. Kata Nabi SAW, pohon kurma itu bersedih karena tidak lagi jadi sandaran aku. Nah, kemudian aku berkata kepadanya, maukah engkau menjadi pohon kurma yang menemaniku di surga? Dan kemudian pohon kurma itu berhenti menangis. Dari pertemuan dua lautan itu kemudian lahirlah lu'lu dan marjan, mutiara-mutiara indah yang tidak terpecahkan. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam, dan milik Tuhanlah bahtera-bahtera yang besar di lautan yang tinggi, berdiri tegak di lautan bagaikan gunung-gunung, bagaikan a'lam. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Sesungguhnya segala sesuatu binasa kecuali wajah Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia. Yang binasa dan kekekalan, keagungan, kemuliaan Tuhan itu harus dirangkai dengan ayat-ayat sebelumnya. Bayangkan Allah Ta'ala berkisah tentang kecelakaan, tapi sebelumnya tentang batu cincin, yaitu lu'lu dan marjan. Allah Ta'ala berkisah segala sesuatunya akan kekal kecuali wajah Tuhanmu yang maha mulia, dan sebelumnya berkisah tentang perahu. Allah Ta'ala berkisah tentang keselamatan dunia dan akhirat, tapi sebelumnya cerita tentang pertemuan dua lautan. Dan saya percaya ayat-ayat Al-Quran itu urutan satu dengan yang lainnya, saling mendukung, saling menunjang, saling terkait satu dengan yang lainnya. Baru saja Al-Quran bercerita tentang lu'lu dan marjan, kemudian di ayat berikutnya berkisah tentang kullu man 'alaiha fan, segala sesuatunya itu fana, segala sesuatunya binasa, segala sesuatunya akan celaka kecuali wajah Tuhan, wajhu rabbika. Dan ini juga kenapa ada kata wajah di situ muncul? Kenapa tidak dan kekallah Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia? Segala sesuatunya binasa dan kekal itu Tuhan saja. Tidak, di situ ada kata wajah. Wa yabqa wajhu rabbika, dan kekallah wajah Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia. Oleh teman-teman yang letterlock, yang harfiah, kata wajah ya diartikan wajah, betul-betul wajah. Padahal kata wajah itu dalam bahasa Arab artinya menghadap. Kalau Tuhan diartikan punya wajah, maka Tuhan hanya menghadap satu arah. Kalau Tuhan menghadap ke segala arah, maka semuanya wajah. Yang ada itu hanya wajah. Fa'inama tuwalu fathamma wajhullah. Wajah Tuhan itu di mana-mana, yang menghadap, yang mengantarkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Rayagung itu disebut Rayagung karena pada bulan ini ada pertemuan dua insan agung, pernikahan, yang karena pernikahan ini lahirlah keturunan-keturunan yang tegak bagaikan bahtera yang kokoh perkasa,
tengah gelombang yang sangat dahsyat, yang dengan berpegang teguh pada keduanya, pada bahtera-bahtera itu, kita akan diselamatkan dari kecelakaan, kita akan diselamatkan dari kebinasaan, dan kekallah wajah Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kepada dua kelompok itu, jin dan manusia. Tapi Al-Quran menggunakan bentuk kata takdzib, yang artinya tidak henti-hentinya kalian dustakan. Maka nikmat Tuhan kamu, kalau saya menafsirkannya, ala itu nikmat besar, anugerah besar. Yang dibicarakan Tuhan dalam surat Ar-Rahman adalah ultimate gift, karunia-karunia yang puncak, nikmat-nikmat yang utama. Itu yang disebut dengan ala. Mau menyebutkan semua nikmat Tuhan, semua nikmat Tuhan. Setiap saatnya, setiap detiknya, setiap nafas kita, setiap organ tubuh kita, semua nikmat Tuhan. Nah, yang disebutkan dalam surat Ar-Rahman itu adalah nikmat yang puncak, nikmat yang utama. Ala, lu'lu dan marjan, karena dia nikmat yang utama, harusnya kalau hanya kita artikan cincin saja, maka dia jadi cincin yang akan paling besar nikmatnya, banyak manfaatnya, dan paling mahal juga harganya, dicari orang. Lu'lu dan marjan. Ala itu nikmat yang utama. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah? Nikmat besar Tuhan kamu berdua yang manakah? Tukadzibani. Satu, dia pakai fi'il mudhari, artinya sedang dilakukan. Kemudian dia pakai bentuk taf'il, kadzdzaba yukadzibu takdzib, artinya berulang-ulang. Seperti wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa, dan kami senantiasa terus-menerus sekarang ini juga setiap saatnya tidak pernah berhenti menurunkan dari Al-Qur'an itu syifa dan penyembuh. Al-Qur'an kan sudah turun seluruhnya kepada Rasulullah SAW. Mengapa Al-Quran masih menggunakan kata wa nunazzilu, dan senantiasa terus-menerus kami turunkan? Karena memang kapan saja kita membaca ayat Al-Quran, tidak dibaca pun, dalam Al-Quran itu ada syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khusara. Dan tidaklah mendatangkan bagi orang yang zalim itu kecuali kerugian saja. Nunazilu artinya terus-menerus diturunkan. Tukadzibu artinya terus-menerus didustakan. Terus-menerus kamu dustakan. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat karunia besar dari Tuhan yang manakah yang senantiasa terus-menerus kamu dustakan. Tukadzibani, terus-menerus kita dustakan. Nikmat-nikmat yang agung itu senantiasa tukadzibani, kata Al-Quran, dilupakan, didustakan oleh dua kelompok ini, oleh jin dan manusia ini. Kita mengambil keberkahan bulan Raya Agung, bulan yang agung, yang di dalamnya ada pertautan dua insan yang agung, Sayyidatina Fatimah dan Imam Ali alaihi wassalatu wassalam, yang menjadi pelanjut dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari pernikahan yang agung ini. Hanya Nabi lah satu-satunya manusia yang silsilahnya sejak Nabi Adam sampai akhir zaman terpelihara, dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut satu riwayat, ayat inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar pun berhubungan dengan peristiwa lahirnya Sayyidah Fatimah salamuallahu alaiha sebagai nikmat yang banyak itu, Al-Kautsar, yang daripadanya, dari Sayyidah Fatimah kemudian lahirlah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi yang menjadi bahtera penunjuk jalan keselamatan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.